Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini tentunya. Yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya teman-teman, yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja tentunya. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah pembahasan yang sangat menarik sekali, yaitu dengan pembahasan inilah Ter Stegen, Kobbie Mainoo, dan bintang yang harus segera pindah klub Piala Dunia 2026. Siapakah mereka? Akan kita bahas. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Piala Dunia yaitu panggung tertinggi yang dilewatkan oleh pemain sepak bola manapun, yaitu para pemain bintang lapangan hijau. Absen di turnamen 4 tahun ini adalah mimpi yang nyata atau mimpi buruk juga. Dan untuk situasi ini memicu kepanikan ya, yaitu menjelang pembukaan bursa transfer Januari 2026. Yaitu sejumlah nama besar mulai gelisah juga, yaitu karena minimnya menit bermain, yaitu mereka juga mendapatkan di level klub tertinggi tentunya. Yaitu seperti Marc-André ter Stegen yaitu di Barcelona dan Kobbie Mainoo di Manchester United, yaitu menjadi dua sorotan drama ini tentunya, yaitu keduanya dikabarkan siap mengambil langkah dramatis demi mengamankan satu tempat di skuad nasional masing-masing teman-teman, dan waktu mereka tidak banyak juga, yaitu hanya tersisa 6 bulan sebelum sepak bola Piala Dunia 2026. Januari menjadi sebuah kesempatan terakhir untuk mencari pelabuhan baru dan membuktikan kualitas mereka, yaitu pelatih timnas nasional. Berikut deretan bintang yang diprediksi akan meramaikan pasar transfer musim dingin demi tiket Piala Dunia tentunya. Dilema Ter Stegen dan pintu keluar Barcelona. Yaitu Marc-André ter Stegen yaitu seharusnya ya telah pulih sepenuhnya, yaitu telah menjalani operasi punggung tentunya yang membuatnya absen berbulan-bulan tentunya. Namun ya, sebuah realitas yang sangat pahit harus ditelan di Barcelona saat ini juga, yaitu pelatih Hansi Flick itu tampaknya lebih mempercayai Joan Garcia sebagai kiper utama Blaugrana, yaitu posisi Ter Stegen tersebut makin terjepit dengan adanya tersebut. Sebagai alternatif di bawah tentunya Mister Gawang, dan untuk kondisi ini juga telah menempatkan kiper asal Jerman tersebut dalam posisi yang sangat sulit tanpa jam terbang reguler. Yaitu mustahil baginya yaitu meyakinkan Julian juga bahwa ia layak menjadi kiper nomor 1 di Der Panzers tentunya. Dan untuk Girona lantas muncul sebagai opsi penyelamatan yang paling masuk akal bagi kiper tersebut, dan pelatih Girona yaitu adalah Mikel bahwa tidak menutupi ketertarikannya terhadap talenta Ter Stegen tersebut teman-teman. Dan untuk semuanya juga ya, semua orang yang pasti ingin memiliki kiper seperti Stegen tersebut tanpa memujinya. Dan ironinya, sebuah ketertarikan Girona ini dipicu oleh masalah yang serupa yang dialami kiper mereka sendiri, yaitu adalah Dominik Livakovic tentunya. Penjaga gawang andalan timnas Kroasia tersebut nyaris tidak pernah bermain semenjak bergabung pada musim lalu, dan kini juga mencari jalan keluar demi menyelamatkan posisi di Piala Dunia tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu adalah krisis menit bermain di Old Trafford tentunya. Keresahan serupa yang melanda ruang ganti Manchester United di Inggris, Kobbie Mainoo menjadi contoh paling nyata dari talenta emas yang mulai meredup sinarnya, dan gelandang muda bakat tersebut telah kesulitan mendapatkan tempat semenjak kedatangan Ruben Amorim di Old Trafford. Situasi ini berdampak fatal pada peluangnya menembus skuad timnas Inggris asuhan dari Thomas Tuchel tersebut.
yaitu semenjak Tuchel mengambil alih kursi kepelatihan pada Januari 2025, nama Maino selalu absen dari daftar panggilan dan ia tidak punya pilihan selain untuk memperbaiki nasibnya di Manchester United selain drastis ya atau segera hengkang dari tim tersebut dengan Napoli tersebut, yaitu sebagai pelatih yang sangat serius teman-teman. Dan tanpa Maino juga, Joshua Zirkzee juga merasakan tekanan yang sama berat, yaitu penyerang, yaitu jangkauan ini juga menjadi starter dan 3 laga dari total penampilan di Premier League dan Carabao Cup, yaitu pada musim ini minimnya sebuah kesempatan menjadi starter dan bisa membunuh peluang masuk skuad tim Nas Belanda. Rumornya kepindahannya ke AS Roma juga pun kini merembes semakin kencang sebagai solusi instan. Nasib berbeda dua adik Lionel Messi. Daftar pemain yang gelisah ini juga mencangkup dua prospek masa depan Argentina, Claudio, dan untuk keduanya sempat mendapatkan panggilan timnas senior tahun ini, namun momentum mereka terhambat oleh situasi di klub tersebut. Dan untuk minimnya kesempatan di Bayer Leverkusen dikabarkan akan segera meninggalkan Bundesliga, Manchester City selalu pemilik ya tentunya adalah berencana untuk meminjamkannya ke Girona demi menambah terbang sang wonderkid tersebut. Untuk langkah ini diharapkan bisa menjaga asa tersebut dan berbanding dengan Lionel Messi di skuadnya, yaitu final Argentina yang bersisa 26 pemain. Yaitu nasibnya tersebut yaitu berbeda yang dialami oleh Franco juga di Real Madrid meskipun sama-sama kesulitan mendapatkan menit bermain dan untuk konsisten dan jalan keluarnya tidak semudah rekannya. Dan untuk kubu Real Madrid tersebut bersikap tegas dan enggan melepas gelandang muda tersebut pada bursa Januari dan pintu keluar tertutup rapat bagi talenta muda Argentina. Satu-satunya jalan bagi Mastan Tuono adalah berjuang lebih keras dalam latihan dan itu harus meyakinkan pelatih Alonso bahwa dirinya siap tempur sekaligus mengirim pesan pembuktian kepada Lionel Scaloni di tim nasional teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya tentunya, yaitu dengan pembahasan dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan Joao Cancelo ingin tinggalkan Al Hilal, Barcelona siap buka pintu tentunya. Pembahasan yang sangat menarik juga teman-teman dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik. Yaitu masa depan Joao Cancelo di Al Hilal yaitu semakin diselimuti tanda tanya, yaitu adalah bek asal Portugal itu disebut tidak mungkin bertahan bersama klub Arab Saudi tersebut hingga akhir musim. Situasi ini juga muncul di tengah ketidakpastian Cancelo terhadap peran di bawah pelatih Simone, yaitu kondisi fisik yang tidak ideal juga membuat kontribusinya di lapangan sangat terbatas sepanjang musim ini. Saat ini juga bersama Barcelona dikabarkan memantau situasi Cancelo, klub catatan tersebut tertarik untuk membawa kembali pemain yang pernah mereka gunakan pada musim sebelumnya. Untuk Cancelo sendiri tidak bahagia dan terancam tidak terdaftar. Menurut laporan berita olahraga juga bahwa Joao Cancelo telah menyatakan ketidakinginan untuk meninggalkan Al Hilal dan beberapa hari terakhir dan media informasi berita olahraga telah menyebutkan pemain tidak bahagia dan tidak manajemen ya tersebut. Masalah fisik menjadi salah satu faktor utama juga teman-teman, yaitu sepanjang musim ini juga bahwa Cancelo hanya tampil dalam 2 pertandingan Saudi Pro League, yaitu akibat gangguan kebugaran yang terus berulang. Situasi tersebut membuatnya juga yaitu mengambil keputusan penting dan pelatih asal Italia itu untuk mengidentifikasi tidak akan mendaftarkan Cancelo dalam daftar pemain asing Al Hilal untuk paruh kedua musim tentunya. Aturan Liga dan ketertarikan Barcelona, yaitu
Baik itu dalam Liga Saudi Pro League juga hanya mengizinkan setiap klub mendaftarkan maksimal 10 pemain asing dengan 2 slot khusus untuk pemain yang berusia 21 tahun ke bawah. Saat ini Al Hilal memiliki 11 pemain asing dalam skuad sehingga harus memangkas jumlah tersebut. Dan untuk Cancelo sendiri masih terikat kontrak hingga 2027 semenjak bergabung dengan Al Hilal pada 2024 yang lalu. Yaitu namun keinginan tersebut meninggalkan Arab Saudi memicu ketertarikan Barcelona untuk membawanya kembali ke Camp Nou. Yaitu pada musim 2023-2024 untuk Cancelo sendiri memperkuat Barcelona sebagai pemain pinjaman dari Manchester City dan ketertarikan finansial kala itu membuat Barcelona gagal mengamankan jasanya secara permanen. Kondisi lini belakang Barcelona dan fakta Piala Dunia. Ketertarikan Barcelona juga datang di saat yang tepat juga dan lini belakang tim asuhan Hansi Flick tengah dilanda masalah. Dengan Ronald Araujo juga yaitu memilih menepi dan fokus pada kesehatan mental dan Andreas Christensen absen karena cedera lutut. Yaitu dalam kondisi tersebut, yaitu kehadiran dari Cancelo dinilai bisa menjadi tambahan penting bagi opsi pertahanan Barcelona untuk pengalamannya di level tertinggi Eropa untuk menjadi nilai tambahan di tengah krisis pemain belakang. Bagi untuk Cancelo sendiri yang kini berusia 31 tahun, yaitu kepindahannya ke Barcelona juga berpotensi, yaitu untuk memberinya waktu bermain reguler menjelang Piala Dunia 2026 yaitu bersama Portugal. Jika tetap bertahan dan ia di Al Hilal tanpa terdaftar di liga dan ia harus bisa tampil di AFC Champions League tentunya. Dan untuk Al Hilal dihantam gelombang kepergian pemain. Yaitu untuk Cancelo sendiri bukan salah satu hal yang penting yang ingin meninggalkan Al Hilal pada musim ini sebelumnya. Baik itu dari Martos juga yaitu hampir bergabung dengan Saudi tentunya bergabung dengan Sao Paulo. Meskipun keinginan tersebut untuk lebih untuk mempertahankannya membuat negosiasi berjalan rumit tentunya. Dan untuk Renan sendiri yaitu sudah masuk ke dalam daftar yang ingin dilepas setelah tidak didaftarkan di Saudi Pro League, yaitu bek kiri itu akhirnya mencapai sebuah kesepakatan dengan Atletico, yaitu Mineiro, dan akan bermain di sana pada musim 2026. Untuk sementara itu, baik itu dari Malcolm yaitu masih bertahan meskipun terus diamati sejumlah klub, yaitu termasuk dari Brazil juga, yaitu Alexander dari Mitrovic, yaitu yang pernah menjadi rekan pada pemain Brazil tersebut. Dan untuk semua sudah lebih 2 meninggalkan Al Hilal untuk bergabung dengan klub di Qatar tahun ini. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya jika pembahasan kami menarik Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Real Madrid memulai tahun 2026 tanpa Kylian Mbappe. Kenapa? Yaitu Real Madrid harus memulai tahun 2026 tanpa salah satu pemain terpentingnya. Kylian Mbappe juga dipastikan menepi akibat cedera lutut yang membuatnya tidak bisa tampil di liga terdekat. Yaitu absennya untuk Mbappe datang di tengah padatnya agenda Manchester United yang bukan hanya menghadapi Real Madrid, Real Betis teman-teman di Liga, tetapi juga bersiap yaitu terbang ke Arab Saudi untuk ajang Super Cup Supercopa Spanyol. Untuk situasi ini juga membuat kondisi sang penyerang menjadi sorotan dan untuk Madrid juga kini harus bisa menunggu perkembangan cedera yang sudah untuk mengganggu Mbappe dan beberapa pekan terakhir ini tentunya. Baik kita akan melanjutkan untuk informasi yang berikutnya, yaitu adalah Mbappe absen di La Liga, kondisi terus dipantau. Kylian Mbappe juga dipantau tidak akan tampil saat Real Madrid untuk menjamu
di Real Betis di Santiago Bernabeu, yaitu sumber informasi yang berikutnya yaitu adalah penyerang asal Prancis itu juga diragukan tampil di Supercopa Spanyol pada pekan depan. Untuk Mbappe tidak mengikuti sesi latihan pada hari Rabu meskipun sehari sebelumnya sempat ikut latihan terbuka bersama para penggemar. Untuk cedera tersebut merupakan masalah lutut yang sama yang sudah untuk mengganggunya dalam beberapa waktu terakhir ini. Untuk Real Madrid juga telah mengonfirmasi kondisi pemain, yaitu telah melalui penyataan resmi klub tersebut setelah menjalani, yaitu adalah pemeriksaan untuk hari ini juga layanan medis Real Madrid untuk pemain kami Kylian Mbappe, diagnosa mengalami masalah pada lutut kirinya. Untuk demikian pernyataan tersebut, perkembangan akan terus dipantau. Jadwal padat dan peran penting Mbappe, yaitu Madrid akan menjalani laga pertama mereka di tahun 2026 dengan menjamu Betis sebelum bertolak ke Jeddah, Arab Saudi untuk mengikuti Supercopa Spanyol. Untuk turnamen tersebut menjadi agenda penting di tahun bagi Los Blancos teman-teman ya. Di awal tahun bagi Los Blancos dan di semifinal Supercopa, yaitu pada tanggal 8 Januari dan Madrid dijadwalkan menghadapi Atletico Madrid dalam laga derby tersebut. Jika lolos, mereka berpotensi bertemu Barcelona Athletic Club di partai final pada 11 Januari. Untuk Mbappe sendiri memiliki peran krusial pada musim ini dan ia selalu menjadi starter dalam 18 pertandingan La Liga Madrid dan memimpin daftar pencetak gol dan dengan 18 gol meskipun sempat absen pada laga Liga Champions melawan Manchester City pada 10 Desember. Untuk yang berikutnya, untuk pembahasan yang akan kita bahas yang berikutnya teman-teman, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik juga, yaitu adalah 5 faktor kunci di balik berakhirnya Enzo Maresca di Chelsea. Kita akan bahas juga secara singkat dan padat, tentunya bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Yaitu keputusan papan atas Premier League yaitu Chelsea untuk mengakhiri kerjasama dengan Enzo Maresca pada 1 Januari 2026 tidak terjadi secara tiba-tiba tentunya. Yaitu meski sang pelatih berhasil untuk menghadirkan 2 trofi pada musim lalu, yaitu hubungannya antara Maresca juga ya teman-temanku semuanya, dan untuk manajemen klub disebut mengalami keretakan yang sangat serius dalam beberapa pekan terakhir ini. Dan untuk serangkaian dari kontroversial ya tentunya internal klub yang buruk ya hingga performa tim yang mulai menurun menjadi faktor utama yang mendorong manajemen Stamford Bridge tersebut mengambil langkah yang tegas. Berikut 5 momen yang menjadi faktor kunci penyebab dipecatnya Maresca di kursi pelatihan di Chelsea. Yaitu kontrak Maresca dengan Manchester City. Yaitu salah satu isu yang paling sensitif dalam kabar komunikasi Maresca dengan Manchester City. Sumber internal Chelsea menilai langkah tersebut sebagai awal runtuhnya kepercayaan klub terhadap sang pelatih. Maresca disebut telah memberitahu manajemen soal adanya perbincangan dengan pihak dekat dengan City terkait potensi lowongan di akhir musim. Yang berikutnya yaitu adalah konflik Maresca dengan tim medis Chelsea, yaitu sebuah ketegangan di internal klub yang semakin terasa ketika Maresca telah menyebutkan 2 hari jelang kemenangan atas Aston Villa atas Everton ya teman-teman, yaitu sebagai 48 jam terburuk selama melatih di Chelsea. Pernyataan tersebut yaitu Maresca yaitu ke publik ya teman-teman. Yaitu alih-alih untuk meredamkan situasi, Maresca justru mempertegaskan kritik di ruang publik telah menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan luapan emosi sesaat. Yaitu melainkan sesuatu yang telah dipikirkan matang-matang ya teman-teman. Hasil yang buruk di tengah musim. yaitu adalah penurunan performa, yaitu tim menjadi faktor krusial yang akhirnya mempercepat keputusan pemecatan tersebut. Maresca absen dari konversi pers, yaitu insiden tersebut yang paling dianggap mencerminkan keretakan hubungan usai hasil imbang melawan Bournemouth dan Maresca tidak hadir dalam konferensi pers dan justru
mengutus asistennya tersebut, dan sikap tersebut dinilai tidak profesional, membuat manajemen kecewa karena penyeret staf pelatih dalam situasi yang sensitif. Momen inilah yang diyakini menjadi titik akhir kesabaran Chelsea terhadap Maresca, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Ya, jika ada saya salah kata nantinya teman-teman, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.